keempat ya dari ada 4 model pengamatan kemarin kita sampaikan. Sedikit tampilkan sedikit. Jadi tidak sampai ke sini kemarin pengamatan register, berarti antara register ya, kemudian pengamatan segera, berarti data peserta, alamat, kemudian pengamatan langsung itu adalah alamat dari atau alamat dari label. Kemudian pengamatan langsung itu pengamatan langsung nomor alamatnya ya. Ini pengamatan langsung ini yang menggunakan register atau menggunakan label. Sampai sini kemarin. Sekarang kita masuk ke pengamatan berikutnya untuk supaya dapat dia mengcover pengamatan yang lebih besar, alamat yang bisa dicapai ya. Nah ini dia. Kita sudah sampai yang terakhir ini pengamatan tidak langsung ya. Sekarang dia pengamatan base plus index. Nah ini dia mirip dengan pengamatan tidak langsung, tapi ada dua register basis terus register index. Mirip untuk tidak langsung ya, karena kalau tidak langsung ya hanya registernya aja. Nah, contohnya salah satunya base, kalau di situ kan bebas ya, dan basisnya registernya. Ini di prosesor mulai dari 086 sampai 286, jadi sini mengalamati penggunaan satu base register. Arti yang base register itu BP atau BX ya. Ini base pointer, ini basis ya, register basis. Register B kalau PL dan BH untuk 8 bit, BX untuk 16 atau BX untuk 32. Ini hanya di 16 ke atas, 8 bit tidak ada. Dan satu register index ya, destination index atau source index ya, bisa yang sebut base itu ini registernya. Cepat. Kita dulu memperjelas bahwa ini yang digunakan untuk ada dua. Jadi dia akan lebih besar ya ininya yang didapatkan memorinya atau SD. Jadi ya bisa cepat aja. Gabungan dua buah register, dia mirip dengan pengamatan tidak langsung, berarti dia menggunakan memori ya, yang pakai tanda kurung. Jadi base register atau BP atau BX ya, jadi misalnya MBX, LBP atau RBX, RBP gitu ya. Jadi bahasa base-nya registernya sering menyimpan lokasi awal array memori. Nah, karena dia yang besar, karena kalau array datanya lebih dari satu ya, sekelompok memori. Sedangkan register indexnya menyimpan posisi relatif elemen di dalam arraynya. Awalnya objeknya, kemudian register indexnya DI atau SI itu menyimpan posisi relatif elemen di dalam array terdiri dari lebih dari satu elemen. Kalau register biasa dia hanya satu elemen. Jadi setiap kali base pointer atau BP mengalamati memory data, ya baik register stack segmen ya, dan BP akan menghasilkan alamat efektif, alamat yang sesungguhnya itu ya, alamat yang dituju. Stack register nih ya, register stack atau RS ya. Dan
dari prosesor 786 ke atas, jadi keselamatan yang memungkinkan kombinasi dari dua bit 32 dari dua register 32 bit extended kecuali ESP. Contohnya move DL. Nah, DL kan itu 8 bit ya. Sedang dia base-nya adalah EAX. Kemudian indeksnya adalah IBX. Itu 3 barang atas ya. Kemudian juga jika register EBP digunakan, yang terletak di segmen bukan segmen data. Sebentar 32 bit ya. Sebentar 8 bit. Jadi EAX sebagai base-nya, EBX-nya sebagai indeksnya. Next untuk array tadi ya. Untuk array. Nah ini basisnya. Maksudnya awal dari memori array ya. Nah kan jika EBP digunakan, ya, data yang terletak di stack segmen, ya bukan dari segmen data atau DS ya, berarti dia segmen stack, bukan DS, data segmen. Kemudian menemukan data dengan pengalamatan base plus index. Karena titik 38 yang menunjukkan bagaimana data dialamati oleh instruksi. Nah, ingat lagi kalau di dalam memori dia nanti yang terlibat adalah data segmen, jangan lupa ya. Jadi bukan hanya base plus index saja. Base plus index ditambah data segmen yang dikali 10. Contohnya instruksi move DX, register DX yang 16 bit akan diisi oleh isi alamat yang ditunjuk oleh BS plus DI, destination index ya, ditambah dengan data segmen. Pada saat model real ya. Contohnya umpamanya BX-nya 1000. Kemudian DI-nya 10. Jadi bukan 1010 ya. 1010 ditambah lagi dengan data segmen yang dikali 10. Umpamanya data segmennya 100. 100 kali 10 jadi 1000. Jadi 1000 ditambah BX 1000, 2000 ditambah DI. Alamat itu isinya dimasukkan ke dalam register DX. Ini bukan 2010 yang masuk ke DX ya, tapi isi dari 2010 alamat. Kalau kurung kotaknya ini tidak ada, ini akan jadi salah jadinya ya. Sehingga dia instruksi ini akan menyalin word dari lokasi 2010 ke register DX. Kenapa? Ininya adalah word ya, 16 bit atau 2 byte. Contohnya tadi, TI-nya 10, kemudian TI ya, BX-nya, nah BX-nya isinya 10 1000 ya, 1000 hexa ya. 0 0, ini dia 00 10. Ini berada di register 32 bit ya. Jadi yang ini 16 bit yang pakai. Ini bukan 1000 tambah, ini benar. 1000 tambah dengan 10 ya. Jadi 1010 nanti ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Sehingga alamannya adalah 2010. Nah, 2010 berisi 8 bit kan, 1 byte 03. Kemudian ini contohnya ya. Kemudian AB di 2011 karena 8816. Nanti AB 03 diisi di EDX. Jadi yang berubah kan EDX. Bisa perjelas ini supaya. Jadi kalau alamat, nah dia akan menambahkan data segmen ya. Itu nanti spesial segmennya ya. Ada yang kebanyakan nanti adalah dari data segmen. Nah, jadi ada 3 dia, padahal dia isinya 2 kan. Base plus index. Base-nya 1000, indeksnya 10. Nah, ini bukan 1010, tetapi adalah ditambah lagi dengan nanti data dari data segmennya isinya berapa. Nah, karena dia yang menunjuk segmen nantinya. Nah, untuk pengamatan model real tadi 1000. Ya, contohnya.
alamat isi ya. Jadi bukan 2010 yang pindah ke EDX, tapi isi dari 2010 2011 karena dia 16. Lebih 8 hanya 2010 saja. Di tabel 36 ada data beberapa instruksi yang digunakan untuk pengamatan bersyukur seperti yang sebelumnya ya. Jadi perhatikan bahwa seperti misalkan bahwa model pengamatan ini muncul sebagai BXPI, bukan BXPI. Jadi kan nantinya sebenarnya instruksi move ds, kurung kotak BXPI adalah instruksi move ds, ini software untuk assembler. Ada yang nulis seperti ini ya. Saya yang gabung. Ini tetap ya. Nah, kalau hanya satu nanti ini dia kembali lagi pengelamatan tidak langsung. Contohnya, umpamanya move cs, dalam kurung kotak bs plus ti sama dengan 16 gitu ya. Copy isi dari alamat bs sama dari ditambah dengan data segmen ds-nya, jangan lupa yang ditulis dulu. Sama juga bp, cuma dia ini menjadi 8 bit ya, bp. Jadi dia alamat yang ditunjuk ini besar, ini kan besar, alamat yang besar bukan isinya ya, isinya 8 bit. Ini kebalikannya. Isi dari stack pointer akan di-copy ke alamat yang ditunjuk oleh BX plus SI ditambah dengan data segmen. Kalau tadi ini isi dari alamat tertentu di-copy ke CX. Kalau ini dia isi dari SP sudah ada, isi dari suatu register ya, diisi ke dalam memori. Terus ini dari memori di-copy ke register. Terus ini dari register copy ke memori. Memorinya mana? Ya, yang ditunjuk oleh berapa nilai BS ditambah dengan source index ya SI ditambah dengan data segmen. Alamat itulah yang data SP tadi diletakkan. Kalau ini dia menuju ke memori, kalau ini dari memori, isi dari memori menuju ke register. Ini register sama di atas sama. Beda. Kalau ini 16 bit, ini 8 bit AH AL ya. Yang 8 AH, AL, BH, BL, CH, CL, DHDL ya 8. Jadi dia tidak punya SP, PI ya. Sama hanya 8 bit. Isi 8 bit, di-copy ke memori. Yang ditunjuk oleh BP, TI ini kan menunjukkan 16 ya, 16 bit ini. Tidak masalah. Ini dia bukan registernya 16, tapi dia nilainya yang akan diisi. Ini sama lagi dengan nyata. Tapi untuk 8 bit. Jadi EDS ke 32 bit ini. Jadi bukan register 32 bit. Isi dari ini menunjuk alamat ya. Alamat itu berarti isinya 32 bit. Kan? Alamat itu sesuai. Isikan ke 8 bit. Nah, kalau alamat yang ditunjuk tadi isinya mau besar ya nanti dia overflow. Yang sama lagi 32 register SX, isi register SX di copy ke alamat yang ditunjuk oleh base-nya EAX ditambah dengan indeksnya EBS ditambah dengan data segmen yang dikali 10 sama 64 bit. Ya, ini 64 isi dari register RAS 64 bit, register akumulator ya, 64 bit, isinya diduplikat ke alamat yang ditunjuk oleh SI ditambah RPX. RSI itu source index-nya ditambah dengan BS ditambah dengan data segmen. Jangan lupa di segmen. Dan dia data yang lebih dari satu, tadi kan satu tempat memori, satu alamat. Jadi kalau dia ada pengelamatan base plus index, jadi berarti dia terdiri lebih dari satu alamat yang diisi atau nanti juga akan dari beberapa alamat dari beberapa array disimpan di alamat tertentu. Berarti dia akan menyediakan juga banyak indeks alamat yang disimpan atau dibutuhkan. Mengalamati elemen dalam array memori. Misalnya elemen dalam array letak di segmen data di lokasi yang harus diakses. Seperti dia ambil ya. Kita isi dari ini isi register X-nya dengan alamat awal array register DI indeksnya ya. Contohnya X9 mempergunakan BX dan DI untuk mengakses sebuah elemen array data. BX-nya adalah jumlah array-nya,
berapa array gitu ya, arraynya. Ini elemennya. Elemennya berapa? Apa saja? 1 sampai 6 ini kan, array DI. Ini indeks. Hanya lagi di array pemrograman tiket ini sama ya. Namanya array nilai dalam kurung kotak 10. Berarti dia mempunyai elemen 10. Jadi dia mungkin akan menyediakan tempat memori 10 elemen. Jadi elemen 1 dihapus, elemen 9 masih belum terganti. Kalau variabel biasa atau biasa udah yang satu diganti otomatis semuanya akan hilang. Karena hanya satunya tempatnya satu, penting tidak. Ya kan ditunjuk. Array biasanya karena apa ini biasanya dimulai dengan indeks 0 ya. Array indeks 0, array 1, 2 sampai n kurang 1. Sudah ketentuan diri. Ini setiap untuk indeks itu dia elemennya dimulai dari 0. Yang pertamanya indeksnya 0, elemen kedua indeksnya 1, elemen ketujuh indeksnya 6, n kurang 1. Beserta pengamatan basis-basis di sini elemen TI arraynya dialamati. Dia mengalamati TI-nya, indeksnya dia ya. Ini arraynya. Oh, ini mulai dari sini. Berapa? Oh, ini 5, masih 5, 6. Contoh program pendek ya. Untuk memindahkan elemen array 10H ke elemen array. Dia bahwa jumlah elemen array dimuat ke dalam register jadi. Jadi pastikan bahwa isi array telah diinisiasi atau diisi ya. Ada small karena apa? Ada segmen data, ini segmen data, ada segmen ada 2. Di small bukan ini. Ini dia hanya segmen kode saja tidak data. Katanya nih, nama labelnya array, ini alamat memori ya, alamat simbolik, memori simbolik array. Nah, datanya DB, berarti byte. Nah, byte. Nah, isinya 16, kita sebanyak 16. Nah, isinya adalah 29 heksa. Berarti jadinya elemennya 10 ya. Dekat, nah ini pindahkan nanti ke 16 ke 20. Dekat. Nah ini ya, offset array tadi. Alamat array ini di mana? Masukkan ke dalam BX. Alamat array ya. Kemudian register DI. Nah, ini alamat elemen 10 heksa ya. Ini 10. Ini nanti AL-nya disimpan. Jadi BX tadi offset ditambah dengan DI ya, ditambah dengan database itu DS. Alamat tersebut mendapati alamat 10 tadi ya. 10 DI isi ke AL. Kemudian tadi DI-nya kan 10, kemudian DI-nya diisi dengan 20. Nah, kemudian AL tadi, nah AL diisi dengan alamat yang ditunjuk oleh BX sama DI yang 10 diisi kembali ke dalam DI. DI terakhir adalah 20 heksa ya. Alamat ditunjuk 20. Tidak sama dengan di sini nih. Ini DI-nya 10. Ini walaupun BX-nya sama ya, DI-nya 20. Jadi isi AL tadi isi AL yang berasal dari alamat BX plus DI di mana DI-nya 10. Kemudian DI-nya berubah menjadi 20 sekarang kan. Nah, kenapa dipindahkan sini dulu? Karena ini mau diisi lagi DI-nya. Nah, DI-nya 20 baru isi dari AL tadi yang berasal dari alamat BX plus DI dimasuki ke dalam DI yang sudah 20 ditambah dengan BX. Itu alamat berbeda deh kan. Nah, satu dari DI-nya 10 ini 20. Dia pindahkan lain daripada isi 10 ke 20 heksa. Kemudian yang pengamatan relatif addressing. Nah, kalau sebelumnya waktu ini ya ada pengamatan immediate ya, immediate addressing. Nah, itu dia adalah dengan data. Nah, kalau di sini dia relatif addressing. Jadi dia ada base-nya ditambah dengan calculated index ya. Tadi indeks, sekarang indeksnya diganti dengan nilai. Nah, sehingga dia relatif ini nilainya. Jadi pada pengamatan relatif, data dalam segmen memori dialamati dengan menambahkan perpindahan. Ini perpindahan 1000 heksa.
Nanti akan kita bahas ini yang perpindahan waktu perpindahan data. Misalnya adalah base pointer, kita bx, kemudian destination index atau indeks tujuan dan indeks sumber atau source index. Ini ya, bx. Jadi kalau tadi dia berasal dari contohnya DI atau indeksnya di sini ya, ini base-nya, ini dia nilainya tetap. Udah 1000 baru ditambah kalau bx yang bisa variabel kan. Lalu ditambah dengan data segmen, jadi dia selalu akan ditambahkan 1000. Kalau tadi kan dia tergantung dari data DI-nya kan, sama data atau CAS contohnya. Sebelumnya ya. Nih. DI, BX, dua-duanya merupakan register. Nah, kalau yang ini relatif salah satu registernya ini di sini indeksnya adalah nilai konstan. Nah, contohnya 1000, nilai konstan. Yang disebut relatif. Kalau dia register berarti dia base plus indeksnya relatif. Jadi sebenarnya base plus indeks juga cuma satunya konstanta. Contohnya tadi BX 100, DS-nya 200, sehingga batasannya dikali 10 ya, sehingga alamat yang dihasilkan adalah DS kali 10, ini 3000 ditambah 100 ditambah 1000. Alamat inilah yang akan isinya dipindahkan ke register AX 16 bit. Nah, bahwa AX ini atau SI adalah segmen data dan PP adalah stack. Base pointer ya, pointer itu kan dia menunjuk segmen. Kan BX, DI, dan SI adalah segmen datanya. Itu prosesor 386 ke atas perpindahan bisa menjadi 3 bit semua. Tadi 1000-nya. Ini kan baru 16 ya, 4 kali 4. Karena satu ini 4 bit. Jadi kalau ini bisa dia perpindahannya dengan 3 bit. Perpindahan data kita bagi. Ini beberapa contoh seperti yang tadi. Oh, AX, BX 1000. Ini AX-nya, BX-nya, ini BX-nya nilainya 100. Ditambah dengan 1000. 1100. Ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Oh, data segmennya 200, maka jadi 2000. 2000 ditambah 100, 1100 menjadi 3100. Karena dia AX 16 bit, ini 2 tempat 76, 78, A0, 76-nya masuk. Dari memori ke register. Kebetulan di register 32 bit, hanya yang berubah 16 bit. 16 most signifikannya tidak berubah tetap. Tapi kalau register ini 16 juga, ya udah berarti di sini dia adalah semuanya full 16 bit. Ini beberapa contoh. Ini dia relatifnya 100 heksa. 100 tambah DI ditambah data segmen alamat tersebut pindahkan ke sini. Isi alamatnya apa? Ini A078. Nah, ini isi alamatnya apa? Nah, isi alamat itu yang duplikat ke AX. Bukan DI, bukan 100-nya. Ya, hubungan dengan DI 100 hanya menunjuk alamat. Nah, transit-nya sama. Ini dari kembalikannya ini dari register menuju ke apa namanya? Label ya. Jadi sama. Karena di sini kalau ini kan hanya satu indeksnya saja, ini dia tambah 2 alamat simboliknya. Isi CL dimasukin di situ. Ini mirip dengan yang di atas, tapi dia tanpa relatif. Alamatnya. Isi PDI sama. Relatifnya 10. PDI 16 bit. Ini isi EF yang dalam memori yang ditunjuk oleh MBX dan alamat simbolik array 32 bit. Ini sama, yang di atas cuma 6 8 bit. Ini 32 bit. Sama.
perpindahan atau displacement adalah sebuah bilangan ditambahkan ke register di dalam tanda kurung. Namanya 2 berarti dalam 1 bit. Dia 02 gitu ya. 8 bit ya. Misalnya AL, dalam kurung kotak CL plus 2. Terdapat perpindahannya itu kalau kurangi SI di 1. Perpindahan juga bisa menjadi alamat offset yang tambah di depan tanda kurung. AL data alamat offsetnya dari data ini adalah memori simbol. Kedua bentuk perpindahan ini dapat muncul bersamaan ya. Namanya AL, ini yang tanpa replacement-nya tadi. Pindahan tanpa angka, ini dengan angka gabungan ini dengan alamat simbolik register basisnya ditambah dengan perpindahannya atau relatif. Disebut perpindahan. Kedua bentuk perpindahan akan menambahkan basis tadi ya, basis dengan dasar terus register indeksnya. Basis dalam simbol tanda kurung kotak. Terus 286 sampai 286 ini perpindahannya adalah 16 bit. Ya, bilangan bertandanya berarti dia ada positif negatif ya. Bilangan bertandanya 32.000 sekian, berarti 7 FFF dan sampainya ya. Kita dari 0 ya, sampai 7 dan 32.000 minus, tapi dia mulai dari angka 1 ini ya, tapi dia minus 1 menjadi 0, ini 0, ini 0, jadi 8.000 heksa. Sedangkan ini yang 16 bit ya, 16 bit kan 8 ya, itu 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. Ada 386 ke atas, 30 bit, tidaknya tentu dia sampai 2 miliar lebih ya, sehingga dia 16 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 FFF sampai minusnya 8. Sampai maksimalnya nih 0 ya, sampai 7 FFF 000 8 kali ya. Dan sampai 7 FFF 8 kali dengan 7-nya ya. Negatifnya sama 8 ini 8 ya, berarti ini 80 juta heksa ya. 8 kosongnya 7 kali. Ini 32 bit. Nah, ini ya perpindahannya, batasnya ya. Sebatas. Jadi kan ada contohnya 1000 gitu ya. 4. Tapi ini kan 16 bit ya. 32 dia bisa sampai 80 juta penghasilan 8, 7 heksa. Kalau ini dari 0 sampai 7 heksa. Ini yang positifnya. Ini 32.000 sekian. Ini untuk minusnya mulai dari 8.000 sampai FFFF. Ini mulai awalnya ya. Ini dia antara kisarannya. Ini kan positif 32.000. Nah, berarti kalau 0.30.000, 0 heksa ya. 0,000 atau 1 heksa 0,001. Ya. Ini mulainya dari 8.000 yang terendahnya sampai nanti dia ini kan kalau ini 30.076, ini 8.000 itu kan baru 32.769 sebenarnya kalau dia bilang tidak bertanda ya. Nah, makanya dimulai ini adalah 00 ininya min 1-nya. Contohnya berarti 81 dan seterusnya. Kemudian pengamatan array dengan register relatif. Yang relatif tadi, tapi dia datanya lebih dari 1. Jadi ini bukan bagaimana displacement menambahkan register untuk menghasilkan referensi elemen array-nya. Harus ada indeks ya, karena dia elemennya lebih dari 1. Sama berikutnya, ini sama dengan tadi displacement-nya, karena dia datanya ini adalah konsanta tadi ya. Ini elemennya berapa elemen? Sama lah ya, cuman di datanya ada konstan displacement. Nah, berikut
menunjukkan bagaimana modus pengamatan sama dengan yang tadi ini. Mirip dengan yang tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi best, index, kemudian relatif, dan ini 3. Best juga ada, indeks juga ada, tambah relatif. Best, ini best plus index tadi yang pertama kan. Kemudian yang kedua best relatif. Sekarang tiga-tiga digabung. Best relatif juga plus indeks. Nah, jadi ada 3. Register basisnya, register relatif berarti angka, berarti ini register indeks. Nah, contohnya, pengamatan data dengan best relatif plus indeks. Base-nya adalah register BX, indeksnya adalah SI, relatifnya 100 heksa. Tentu ini ditambah lagi dengan data segmen. Jangan lupa kalau di dalamnya alamat ya, data segmen tambah BX, tambah SI, tambah 100. Kalau tadi awalnya base plus indeks 2 ini saja. Relatif, basis dengan bilangan konstan. Sekarang tiga-tiganya. Base, indeks, relatif. Jadi perpindahan 100 ditambahkan ke BX dan SI ditambah dengan data segmen. Offset ya dalam segmen data. Contohnya, bangun BX-nya 20, SI-nya 100, ininya tadi kan udah 100 juga ya, relatifnya. Tapi ini ada tempat ini. BX, SI, DS yang dikali 10, baru ditambah dengan 100. Jadi 20 ditambah SI-nya berarti baru 30, ditambah data segmennya dikali 1000, berarti 10.000, 10.010 baru kan, 1010. Kemudian ditambah dengan 100 relatifnya. Ini berarti ya 20 tambah 10 tambah 100, 130 ditambah dengan 10.000 dikali 10. Ini data segmennya. Nah, ini nggak ditulis ya. Kalau di dalam kurung ini berarti dia harus ditambah data segmen. Ini cukup, rumit ada 3 ya. Nanti akan menghasilkan data bisa. Nanti ada yang paling bisa nanti skala. Contohnya tadi. PS-nya 20. Kemudian SI-nya 10, 30. Relatifnya 100, berarti 130. Ditambah dengan data segmen kali 10. Data segmennya 1000 kali 10 dari 10.000. 10.000, 130. Karena dia ininya ke AX berarti 16 bit, berarti 8 tambah 8, 16, A3, ini 8, ini 8, jadi A3, 6. Kan dia ditempati oleh register 32 bit. Ya udah yang kosong. Ini dulu contohnya. Base-nya BX, indeksnya DI, relatifnya 20, alamat tersebut ditambah dengan jangan lupa data segmen ya. Isinya dipindahkan ke DH. Ini 16 bit. AX yang menerimanya ya file, BX tambah dari misalnya alamat tadi ya. Nilai udah ditentukan alamat berapa. Tambahkan BX. Ini kebalikannya. Isi dari CL yang dipindahkan ke alamat yang ditunjuk oleh memori simbolik list, BP tambah DI. Sama 8 bit DH, isi DH tambah ke simbolik tambah BP tambah isi tambah relatifnya 4. Ini kebalikannya lagi 32 bit. Alamat relatif, alamat simbolik ditambah BX ditambah dengan CX ditambah dengan body, isinya tersebut isi yang ditunjuk elemen masuk ke register. Kemudian pengamatan array ya, pakai array base, relatif, plus indeks. Ada 3-nya cuma untuk array. Sama contohnya tadi. Kalau tadi kan hanya 1 kelompok array-nya. Namanya dari 6 alamat umpamanya. Ya udah, array-nya 7 ya, ini 7. Alamat 1 sampai 7. Nah, kalau sini dia masing-masingnya mempunyai array sendiri. Nah, disebut nanti ininya semacam record. Record itu terdiri file ya, file itu terdiri dari beberapa record. Sedangkan satu record terdiri dari beberapa field semuanya. Field ini isinya alamat. Record A ini ya, record B, record C, dan record D. Tadi kan hanya ini aja dia. Jadi nggak disebut record, jadi dia hanya array saja. Kelompok array 0 sampai 7. Ini dari beberapa array dikumpulkan menjadi dalam record.
dia menjadi file. Nah, ini kalau database seperti itu. Ini dalam pengamatan ini ya. Masing-masing record itu berisi elemen array yang lebih dari satu. Berapa elemen array? Record A terdiri dari berapa elemen array, record B terdiri dari berapa elemen array, record C terdiri dari kelompok satu elemen array tadi disebut record. Kumpulan dari beberapa record nanti ini dia sebut file. Oh, lebih panjang. Record A isinya 10, tadi record B 10 juga, record C, record D. Tindakan small karena datanya ada data ulang, berarti karena dia 10 tempat ya. Ini baru record A, record C, B, 0, nah, terusnya sampai dengan ini. Jadi dia ini kalau tadi hanya 10 untuk satu sekelompok data, ini kelompoknya lebih dari itu. Kita masih punya record A, record B, record B, C. Ini pengalaman yang terakhir, sebenarnya ada lagi satu lagi ya, yang paling banyak digunakan ya. Pengamatan skala indeks. Kalau tadi kan jumlah tambah, sekarang dia dikali. Nah sebenarnya kalau kali satu nggak ditulis 1 kali 2 kali 4 kali 8 kali 1 ini ya itu orang apapun kali 1 dia tetap. Jadi dia dikali paling tidak kali 2. Nah, kali 2. Kalau kali 1 nilainya sama. Nah, tadi ya namanya AL, EBS tambah SX. Ini kan base plus index ya. Nah, dikali 1 nih SX-nya. Tapi nggak ada gunanya. Kali 1. Jadi baru terasa deh pada saat minimal kali 2. Jadi word, double word, atau nanti quad 8. Dan untuk pengamatan memori berukuran word. Jadi dia 16 bit memorinya. Kemudian 4 untuk double word atau 16. Quad word 8. 32. Word ini adalah 16, double word adalah 32, quad word nanti 64. Contohnya nih, move AS, EDI tambah 2 kali SX. Jadi bukan EDI tambah 2 ya, tapi 2 kali. EDI-nya ditambah dengan 2 kali SX. Kalau 2-nya satu jadi 1, ini sama dengan dia. Seperti base plus index, pengamatan base plus index. Ini relatifnya lain dari 2, kalau 1 dia nggak bisa sama dengan relatif indeks. 2 kali 4 atau 8. Itu memori yang mau diamati adalah apakah word atau double word atau quad word. Kalau 2 word, kalau 4 double word, 32 ya, kalau 8 quad word. Jadi studi ini akan menggunakan faktor skala dari 2 kali yang mengalihkan ya, baru lagi. Nah, contohnya berarti 2, berarti dia untuk word ya, word. Empat nanti berarti dia double word. Ya. Jika umpamanya SCX berisi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 kali 4 42 ya. 42. Enggak elemen memori non ini kosong semua ya. Berukul amatan word dialamati jika SCX-nya berisi dari mulai dari 1. Nomor 1 berukuran word diakses dan sebagainya. SCX-nya ya. Itu kali 2 berarti jadi 2 kali 4 jadi 4. Skala indeksnya dari SCX dengan faktor 2 untuk memori array berikutnya. Kalau berikut, nanti contoh pengamatan skala indeks. Ini sangat besar, kombinasi dengan register pengamatan skala indeks. Kalau juga tetap untuk instruksi yang menggunakan register tidak langsung. Enggak. Hanya nih, move PAS, 4 kali itu. Tapi biasanya nggak ada. Langsung dia skala. Ini hanya satu register, biasanya tidak ada. Langsung indeksnya. Modus yang tempat seperti move RAS, 8. Ini yang lengkap di bawahnya. Ada base-nya, ada pengalinya. Alamat tersebut tambah data segmen ya, sempat di duplikat KS. Ini isi dari CS di duplikat ke register. Yang disebut oleh AS dikali dengan 2DI ditambah dengan relatifnya 100.
ACX-nya. Ini sama dengan di atas. BP 2 kali, cuman ini tambah lagi dengan data. Kalau di atas kan tidak ada relatifnya, tambah lagi relatif atau replacement-nya. Replacement 8 bit-nya. Replacement 8 bit. Kemudian AX simbol ini ya, simbolik 4 kali ACX sama dengan yang di atas. Cuman tambah alamat simbol pengamatan relatif. Tidak sama. Ini untuk direktifnya untuk prosesornya dia. 386, Pentium 1 486, Pentium 1 586 dan seterusnya ya. Modelnya nanti tulis. Nah, model small titik 386 ini berarti prosesor 386. Alamat simbolik list yang berisi data ya, berupa word ya 0 1 2 3 4 arraynya ya. Kemudian juga sama DW-nya word 5 6 7 C TPS masih 2 dimasukin TPS baru ini hasilnya kurung sini ya, kurung kotak ya. TPS karena kotak ya kurung sini. TPS tambah 2 kali XX alamat tersebut. TPS berapa tadi? Di alamat offset list ini. SX-nya isinya 2. 2 kali 4 tambah dengan MBX, tambah data segmen, alamat tersebut masuk. Dan yang kemudiannya SX-nya yang tadi 2 diisi dengan MBX. Kemudian isi yang AX saja ini yang berasal dari MBX tambah 2. Dimasukin ke dalam memori, dan ini oleh MBX tambah 2 SX. SX-nya sudah berubah ya. Kalau tadi yang di atas 2 kali 2, ini 2 kali 4. Memori yang berbeda. Kemudian SX berubah lagi jadi 7. Isi AX tadi yang dihasilkan oleh MBX kali 4 tadi, alamat itu ini isinya apa? AX itu diisi ke dalam MBX plus 2 kali SX. 2 kali 7. Ini 2 kali 4, ini 2 kali 2. Ini alamat yang berbeda-beda. Alamat dengan elemen 7. Yang terakhir adalah rate relative addressing-nya. Alamat itu menggunakan instruksi dan tetapi warna sendiri yang terakhir. Ini masih belum sebanyak yang 8 tadi. Yang 4 pertama pasti semua digunakan. Kita ya, prosesor bisa. Tapi kalau yang biru dia ada batas 38 ke atas ya. Nah, ini nanti dia untuk seperti di bahasa pemrograman kita ini juga ada supaya memudahkan ya pemrograman itu ada juga kelompok-kelompok tertentu. Dalam program itu jika makin sedikit baris perintah itu makin mudah dan makin mudah mengontrol kesalahan. Kita program itu banyak, makanya dibagi-bagi. Kalau di bahasa seperti itu atau nanti kelas, kelas perintah A, kelas A, dan nanti kita di dalam struktur kelompok kita bisa dipakai. N saja berarti keluar ya. NS keluar dari struktur atau keluar dari suatu kelompok perintah. Ya. Contohnya struktur ini adalah struktur besar ya. Ini apa dia? Ini ada label atau alamat simbolik nama, jalan, kota. Ini state kalau di apa itu di ini model Amerika deh ya. Ada jalan, kota ada state-nya negara bagian ya. Ini kota di dalam negara bagian ini jalannya. Ini kode pos. Ini satu struktur. Kemudian isi daripada nama adalah Bob Smith. Kemudian kedua nanti Steve Do Jim Dover. Kemudian untuk nama jalannya 123 Main Street. Yang kedua dua konsep 73. Kemudian tiga adalah Wanda Miller Orel. Kemudian state-nya data dari ini Ohio kan. Ini California ini lupa saya ini PA. Ya, ini kode pos sama seluruh dunia ini 5 digit ya kode pos. Ini
bagian dari program ya, dan struktur datanya struktur diakhiri oleh strukturnya diakhiri oleh N. Ini isinya. Struktur dan data diakhiri oleh NS. NS itu dia akhir dari struktur. Ya. Setelah struktur didefinisikan, dapat diisi seperti nama, alamat, dan sebagainya. Ketika contoh menggunakan input memanfaatkan atau dilihat oleh tanda simbol kotak. Tanda kurung siku ya namanya. Kalau kotak tadi untuk memori. Bahasa tinggi ini digunakan untuk sisipan ya, include. Kalau kotak yang simbol kurung kotak ini gunakan untuk data array. Kalau di bahasa tinggi ya, yang berbeda. Ini untuk memori, ini untuk informasi dari data struktur. Kurung siku. Nah, contohnya untuk mengamati jalan di nama 2, gunakan nama 2 untuk stereo. Jadi field ya. Untuk kita contohnya tadi. Kita nama 1 arraynya dulu. Move, CS-nya 32, AL0, dan MDI adalah alamat offset RAM 1 untuk namanya. Kalau bisa dia masih diisi dengan satu box rate gitu ya. Nama 1. Kemudian ini baru nanti minggu depan kita akan mulai bahas wrap, store. Ini model penyelamatan namanya. Ini store string berupa isinya byte. Ya. Ini pengulangannya. Di repeat. Ulang lagi. Nah nanti namanya ada 3 kan? Nama 1, nama 2, nama 3. Biar masuk untuk nama 2. Jadi nama jalan ya. Kalau ini kan nama ada 3, nama 1, nama 2, nama 3. Ini tuh nama 2 jalan 1, 2, 3. Ini untuk kode pos 3. Untuk kota tadi juga kan lebih ya, ada 5 tadi. Jadi ada nama, ada jalan, ada kota, ada step negara bagian itu ya, kode negara bagian, ada kode pos. CA California gitu ya. Sudah ini Ohio, nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian model pengamatan program. Jadi dalam program tidak selalu baris pertama, kedua, ketiga, tidak, nanti dia ada yang disebut nanti dengan seperti jelasnya itu cabang ya. Tidak harus dia harus pertama dulu bisa di 105, tapi dari kondisinya yang bisa dia lompat. Ini dia jam itu banyak nanti ya. Dan call kemudian berbeda langsung relatif atau tidak langsung. Oke, pengamatan memori program langsung, jam dan call ya. Pengamatan memori program langsung adalah apa yang banyak dasar awal digunakan untuk semua berita jam dan call. Pengamatan memori program langsung juga menggunakan dalam bahasa ini seperti butuh, basic yang instruksi sub. Ya kamu nggak kenal lagi bahasa basic ya. Juga nanti dia ke cabang. Pengulangan. Sesuatu di bahasa tingkat kondisi adalah untuk pengulangan. Jadi selesai dia kembali lagi berarti ngulang nih kan. Contohnya suatu program melompat ke lokasi memori 10.000. Berikutnya adalah alamat 10.000 disimpan untuk operasi supportnya. Nah, ini jam untuk 4 byte tadi. Outputnya ini bahasa ininya ya. Kode dalam bilangan hexa ya. Makanya dia berasa itu kan 1110 A1010. Ini untuk rendahnya, nanti kita bahas juga nanti. Jadi kemudian ini yang pertamanya nih. Kemudian ini yang ini bilangan besarnya, namanya 1000 tadi kan. Nah, 1000 itu kan terdiri dari 100, ini 4 bit semua ya. 10.000 ya. Nah. Ini 1 nolnya nih. Kemudian 000-nya
ini sisanya 0 ya. Ini dia yang terbesar dulu. Jadi bukan di sini satunya. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Enggak, ini yang high-nya ya, segmen high-nya 1, 0. Kemudian keduanya ini 0, 0 ya. Kemudian ini sisa karena 10.000 ya. Nanti waktu di replacement nanti minggu depan akan kita bahas lagi. Yuk, satunya di sini. Nah, ini nanti akan kita ubah untuk menunjukkan pengisiannya di dalam bahasa mesin ini ya. Dan kita ini kan cuma ini bahasa mesinnya. Ini jam itu diubah kodenya, offsetnya, replacementnya nanti. Nah, akan kita ini lagi. Jam atau call ya, komunikasi memori dan sistem. Segmen kode CS ya, segmen masih digunakan, tetapi tidak untuk alamat jam atau call. Register kode segmen berisi pointer ya, penunjuk ke sebuah deskriptor. Deskriptor itu kan berarti Windows nanti ya. Itu menggambar tingkat hak akses sulit dari segmen kode, tetapi tidak alamat jam atau call. Atau satunya instruksi yang menggunakan program pengamatan langsung antar segmen, tapi adalah instruksi call jauh atau call far call. Biasanya nama alamat memori disebut dengan tabel mengacu ke lokasi yang disebut call. Akhirnya akan memanggil tidak perlu urut ya, tapi dia harus ada label tadi. Kalau ada label, jadi kita mau lompat kemana? Kita lanjutkan. Jadi untuk lompat lompat tadi harus ada labelnya. Label ini menunjukkan memori simbolik tadi kan, namanya ulang, nilai gitu ya. Jadi kita ini kan. Ini sebentar, ini kemarin sampai sini ya. Satu dulu, sebentar ya, coba dulu ya. Ya, masuk ke pengamatan memori relatif. Pengamatan memori relatif tidak tersedia di semua microprosesor awal ya. Tapi tersedia di microprosesor tapi relatif terhadap instruksi pointer itu. Contoh kalau jika instruksi jam melompat berikutnya 2 byte memori, kan maksudnya kan alamat berikutnya, tapi dia bisa lompat. Alamat dan kaitan dengan instruksi pointer adalah 2 yang menambah itu sebenarnya bertambah, ada yang lompat ya. Jadi untuk data-data lain nanti juga untuk array ya, nanti ada DI bertambah atau SI yang berkurang. Atau jam relatif kita pada jam 35 berikutnya ya. Jam adalah instruksi 1 byte dengan 1 byte atau perpindahan 2 byte. Jadi dia setelah alamat 1001 dia tidak 1002, 1003 ampun. Berikutnya ya. Ke sini dia. Yang 2 berikutnya, lompat 2 berikutnya. Tidak 2002 dia, 10.002 ya, langsung 1004. Kalau 6 ya, makin ke 6 setelah dia ya. Ya, ini datanya. Sejam 2. Jadi melompat 2 byte memori untuk sejam. Kalau 4 itu dia 4 dari 2 dan sini kan 4. Jadi 1 2 harusnya 3 ya. 1 2 dia 1 2 3 4 alamat 6 nanti ya. 4 namanya. Jadi alamat ininya dilewati. Kalau tadi jam lewati. Berarti nilai ya, langsung nilai. Untuk perpindahan 1 byte digunakan di dalam asesor ya, perpindahan 2 byte digunakan untuk perpindahan ekonominya.
near, short, nanti ada far tadi ya. Far, tempat jauh. Far. Near dengan short ini mirip itu ya. Short itu satu byte, kemudian 2 byte gunakan near. Kemudian instruksi relatif jump dan call. Kalau jam itu dia melompat, kalau dia memanggil lagi gitu ya. Lompat ke sana, kalau memanggil berisi, baik 8 bit atau 16 bit. Bertanda ya, bilang bertanda perpindahan yang memungkinkan referensi memori maju atau forward atau referensi memori balik atau reverse. Jam itu dia maju, call itu dia balik. Ya. Dari 3 prosesor 8038 ke atas. Semua sender otomatis menghitung jarak perpindahan dan memilih yang tepat untuk 1 byte, 2 byte, atau 4 byte. Yang contoh ini dan 2, ya, 1 byte, tepatnya 2. Kedua, setelah dia 1 bukan 2 tapi dia langsung 4 karena lompat 2. 2 sempat 2 perpindahan 8 bit atau short memiliki jangkauan lompat antara 100 mili 1 bit sampai 108. Yang tanda ya, tapi dia 256 byte teman-teman. Instruksi berikutnya. Jadi instruksi yang tadi alamat 1010 berarti dia tempatnya jaraknya dari ini. Ya, perpindahan near ini bisa dari 16 bit memiliki jangkauan 32 kilo. Ini kan 256 itu 4 kilo ya, karena 512 setengah kilo 10 kilo. Kan 10 kilo 8 bit ini 32 kilo. Berarti 32 kali 4 428 kali ya jaraknya perpindahan. Jangkauan lompatnya ya, lompatnya dari bandingkan 8 bit dengan 16 bit. Nah, dia paling terakhir boleh lompat. Ini hanya digunakan untuk proteksi ya, model Windows maksudnya. Pengamatan memori program tidak langsung. Jadi processor tadi kan langsung relatif berarti nilainya ada gitu ya. Ini dia tidak langsung berarti dia menggunakan alamat. Ini menggunakan beberapa bentuk program pengamatan memori tidak langsung untuk jam atau jam dia menuju tempat atau memanggil. Tapi berikutnya ya, dapat menerima sisi kontak langsung yang dapat menggunakan register 16 bit ASPS. Dia register relatif BS jadi setiap register 16 bit. Itu 386 ke atas bisa menggunakan register extended ya. EBP, DX gitu ya. Contoh jam EAX, lompat ke alamat lokasi dengan register EAX. Dan isinya bisa panjang kan, karena dia tidak bit. Jika register 16 bit menyimpan alamat seperti jam, lompat dekat. Contohnya register BX berisi 1000 hexa. Instruksi jam BX itu lompat ke 1000 hexa. Jadi bisa melompat alamat offset 1000 hexa dari segmen dari segmen. Dia pokoknya berada di alamat 3000, berarti indikatornya masuk 4. Ya, berada di alamat 200, berarti ke 1200. Dia lompatnya sejak di alamat berapa dia berada. Ya. Ini bukan alamat 1000 dia lompat. Ini adalah jauhnya lompatan. Kalau dia berada di alamat 1000 jadi 2000. Alamat 3000 jadi 4000 gitu ya. Jadi dia ini adalah jangkauannya, bukan alamat yang dituju ya. Seperti ini tadi. Dia kan hanya 2, jadi bukan alamat 2. Dia berada di alamat 1, dia lompat 2 ya. Harus sini dia 1, 2 dari alamat 1, 2. Jadi ya, 1000 ya. 1000 bukan mulainya 1001 harusnya kan, berarti dia nanti 2001. Contohnya jam AX, isi dari AX. Ini isinya. Jadi dia beradanya ini jauh lompatannya ya. Lompat kemana? Kalau dari 1000 ke AX-nya 1000 tadi. Dia berada di alamat 500, berarti dia harusnya tadi 5501 kan dia menjadi nanti 1501 jadinya kan. Nah dia tadinya harus dari 500 harusnya 501, tapi jam AX nya 1000. Tadinya dia harus 1 lompat ke
ke 500 berikutnya dari alamat 500 dia. Sama lah. Nah, ini adalah tabel jam yang 4 alamat dari data dalam tabel ya. Ada lebih dari satu alamat. Itu log itu lokasi yang lokasi 0, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Ini pasal mesinnya dalam ditulis di dalam hexa ya, harusnya nanti ini binar semua ya alamat. Karena tapi dalam praktek ini sudah mulai mungkin alamat 0 ya, biasanya ORG 100 minimal ya. Yang dari awal nih. Alamat 0, kemudian dia nanti alamat 3. Ini bahasa mesinnya dari ini. Ini labelnya ini. Ya, ini move operannya ini sebaiknya 4, kemudian jam sebaiknya 4 kan. Alamat 4 itu apa isinya? Nah, yang kedua. Ya, model pengelamatan stack, berarti dia array ya. Nah, stack itu dia lebih dari satu, tumpukan namanya. Jadi di dalam memori, jadi pergeseran data itu ada dua ya. Pertama, FIFO, first in, first out. Berarti yang masuk duluan itu yang keluar. Itu dia biasanya register geser kanan atau geser kiri itu ya. Itu FIFO. Yang masuk duluan, keluar duluan. Kalau LIFO, last in, first out. Karena ditumpukan. Kayak menumpuk bata kan. Bata yang pertama, data kedua, ditumpuk lagi ketika data 10 terakhir. Kan waktu dia kita ambil, nggak mungkin data pertama kan. Paling bawah dia. Data terakhir ya, ini dia memori seperti itu stepnya. Jadi waktu dia menyimpan ke memori, tapi memori yang pertama, yang kedua, ketiga, kepada seterusnya terakhir, waktu diambil dari memori, berarti dia ambil memori terakhir dulu. Jadi step default last in, first out. Yang terakhir dimasukkan, yang pertama dia bisa keluar. Masuk, terakhir dia keluar. Terakhir dia masuk, pertama last in. Yang terakhir masuk, pertama keluar. Karena dia tumpuk. Dia nggak tahu. Atau ditembakkan ke stack dengan instruksi push. Yang cuma kita push adalah mendorong atau menyimpan data ke memori. Tapi kalau ada kita push, memori isi memori yang kosong akan berkurang karena ada data yang ditambahkan ke memori. Dan dihapus oleh pop, dihapus dari memori, tapi datanya dipindahkan ke register. Bisa memori ke memori ya. Tapi kalau push juga tidak bisa dari memori. Push dari register ke memori. Jadi dia meletakkan data di memori. Kalau dia itu berarti tumpukan data itu. Yang pertama, kedua, ketiga. Jadi datanya array itu. Dan diambil oleh perintah pop. Kalau ada perintah push, berarti memori makin banyak terisi. Tapi sisanya masih sedikit. Gitu kan? Dengan ada perintah pop, berarti memori akan semakin sedikit yang berkurang isinya ya. Tapi makin banyak yang kosong. Pasangan pop. Dan instruksi call juga menggunakan stack untuk menyimpan alamat kembali. Istilah atau return ya. Kita kembali ulang lagi untuk menghapus alamat. Empat alamatnya. Memori stack dikelola oleh dua register adalah stack pointer, stack tumpukan pointer, TSP, dan stack segment. SS. CS start stack segment. Setiap kali data didorong ada masuk memori ya, terus ke stack. Ini akan ditempatkan di lokasi SP1 yang nolnya di atas. Kita push nih ya. Ini 34, 12. Yang rendah yang tinggi. Ya push. Kemudian stack pointer kemudian dikurangi dengan 2. Isi ya, isi dari stack pointer. Tadi umpamanya 10, jadi 8. Sehingga data word berikutnya disimpan di memori stack yang tersedia di lokasi. Jadi jika SP stack pointer makin kecil, berarti memori makin besar yang terisi. SP-nya makin besar, berarti memori sedikit yang terisi. Nah, SP setiap satu kali kalau datanya
16 ya, 8 bit, 16 bit ya, tapi dia berkurang 2. SP-nya stack pointer berkurang 2. Stack pointer diisi dulu kan, 100 umpamanya, kan dulu 98. Isi lagi data ke memori. 916 terusnya. Kemudian waktu dia pop, ini SP-nya akan bertambah. Ya. SP selalu menunjuk ke area lokasi memori dalam stack segmen. Ada menunjuk namanya stack pointer ya, pointernya menunjuk SP, extended stack pointer. TTP atau SP akan menambah SS. Stack segmen tadi ini. Stack segmen SS. Pointer ya akan menambah stack segmen dikali 10 untuk membentuk alamat memori baru. Tadi dia gunakan data segmen kan di S, ini SS. Sama dengan 10 kan. Harmonis operasi ini register SS menyimpan selektornya. Selektor sama dasar. Jadi kode terdeteksi atau Windows ada alamat dasar dan panjangnya berapa. Tinggal ada push ke S. Jadi nanti SS-nya nanti akan dikali dengan 10. Kemudian step pointernya, pointer akan berkurang 2. 1, 2. Push lagi, bapaknya itu tinggal 4 ya, 456. Dia akan berkurang lagi, step pointernya 2 lagi. Nanti kalau pop dia kebalikannya. Pop. Nah, ini pop. Pop menghapus. Tadi ininya, nanti kan dari push, dari sini dipindahkan ke berarti 124 register BX menjadi ada isinya. Memori bertambah, pop ya, push ya. Nah kan kalau pop kebalikannya, diambil dari memori dimasukin ke dalam pop CX, berarti di memori tadi. Artinya apa? Stack pointer akan bertambah. Artinya apa? Memori berkurang. Register yang terisi. Kalau push, memori bertambah, register yang kurang. Stack pointernya akan berkurang 2. Karena datanya 88. Ini juga bertambah 2, 88. Setiap kali muncul dari stack, ya, ada 8 bit yang low dihapus atau remove dari lokasi yang dialamati oleh SP. Ini kan hilang. Satu alamat hilang. Masuk lagi area yang tinggi, SP1. Dari register SP kemudian bertambah. Tadi waktu dia push, dia berkurang. Sedangkan ini dia tambah 2. Penegasannya. Jadi selalu berlawanan antara push dan pop. Nah, nanti juga seperti return dengan jump. Berkurang 2. PSP. Jadi memori bertambah isinya. Dengan 16 bit. Nah, 2 itu 16. Kalau dia ini, memori berkurang isinya. Jadi ada yang kosong artinya. Kosongnya bertambah. Pop F. Ya kan? Menghapus word ya. Di dalam flag register. F2 flag. Kemudian FD itu flag double word. Kalau F2 flag word. Dan F. Jadi isi memori flag register. Push FD ya. Isi memori untuk double word. Terus AX, nah, ini hanya register AX. Jadi register AX, isi dari register AX dipindahkan ke copy. Terus F, sistem S. Terus 1, 2, 3, 4, berarti 1, 2, 3, 4 isi ke copy Word. Ini nggak boleh. Ada segmen tidak boleh di port.
dihapus, boleh segmen dihapus, nanti alamat akan jadi kacau. Nah, setiapnya alamat dia kan ditambahkan nanti dia dengan kode segmen yang dikali. Kalau nanti stack segmen, itu yang banyaknya kode segmen. SP khusus ini sequentar, berarti dia. Kalau yang lainnya digunakan kode segmen, makanya tidak boleh kode segmen dihapus. Tapi kalau di sini boleh nggak? Boleh, alamat itu yang akan menunjuk alamat yang ditunjuk. Penambahnya ya. Kalau untuk semua register, ada push A, dia akan memodifikan ya, copy seluruh register AX, CX, DX, BX, urutannya seperti ini ya. AX, CX, DX, BX, BT ke dalam stack. Kemudian kalau kita mau pop di satu-satu ya, pop AX, ya ambil AX, pop DX, atau nanti pop SI dulu boleh. Tapi kalau mau sekaligus gunakan pop A. Tapi dia urutannya ingat ya, stack tadi. Pertama AX masuknya, terakhir SI, keluarnya SI duluan. Masuk AX pertama, SI terakhir, waktu di pop dia SI dulu. Karena ditumpukan ya. AX menjadi tumpukan terbawah. SI menjadi tumpukan paling atas. Jadi waktu diambil ya SI dulu, DI, dia masuknya. Jadi FIFO kan, dia masuknya pertama menjadi keluarnya terakhir. Masuk pertama AX, keluarnya terakhir AX. Masuk terakhir SI ya, keluar pertamanya SI. Kalau sekaligus. Nah, kalau tidak ya satu-satu kita panggil. Kalau satu-satu bebas, tidak ada urut. Namanya saya tadi push A ya, udah cepat-cepat. A, berarti semua AS. Ini yang ke bawah, ini yang terakhir. Saya pop DI, boleh. Tapi DI saja, yang lainnya tetap ada. DI yang dihapus, yang lainnya tetap ada. Tapi kalau pop A, baru dia akan mulai dari yang terakhir dia. DI, tidak bisa DI duluan, SI dulu, baru terakhir AS. Kemudian ini yang double walk ya, yang ini 32 bit. Post AD dengan double walk. Mengcopy seluruh AX sama urutan tadi ya, sama pakai E saja, SI terakhir. Waktu kita pop AD berarti dia akan AD dulu, yang SI dulu yang pertama, AX yang terakhir. Kalau ini satu-satu sama pop AX berarti hapus AX satu-satu. Pop RAX satu-satu. Push AD mengisi satu-satu. Push RSI sama ini. Copy keluar isi ya, dari mari ke alamat yang namanya 1000, tapi kan 1000 tambah lagi dengan apa? Data segmen dikali 10. Atau dapat didorong ke stack ya, mati dengan push, satu-satu atau sekaligus dengan perintah terlihat menggunakan push A di semua, push AD semua 32 bit. Tapi kalau masing-masing register ya, artinya push AX, pop AX urutannya. Kemudian data dapat muncul dari stack ke register atau data segmen kecuali kode segmen. Tidak boleh ya kode segmen. Segmen data segmen. Data segmen bisa diisi tapi tidak boleh dihapus. Namun kita muncul dari tumpukan stack kita adalah bahwa hanya mengubah bagian dari alamat. Ini kode segmen. Instruksi push A atau pop A, push pop semua ya. Sudah register segmen. AX, CX, BX, DI, SI. DI, SI. DS nggak ada kan? Nah, nggak boleh. CS juga nggak ada. CS nggak ada. Nggak boleh. Ya, sama ya. A berarti register terus A register 14 bit ya. AS, CS dan tulis nama SI. A-nya mulai dari I, terakhirnya SI. Dan berikutnya akan mengisi ya, modifikan isi dari S, CS dan CS ke dalam stack. Sama mengambil dari cara dari stack. Juga menempatkan ini asli CS ke CS. Node pertamanya node AX, isi AX dengan sedikit. Untuk data dulu ya. Kemudian BS-nya berarti 16 bit ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6.
CX. Kemudian CX-nya 3000. Post AX, itu artinya apa? 1000 tadi disimpan ke dalam memori. Dekat. Ya, AX-nya 1000, tapi dia di memori juga ada. Kemudian post BX, berarti yang 2000 di memori. Tumpukannya ya. Berarti kan 1000 lebih bawah dari 2000 kan? Post TX, 3000 yang terakhir. Jadi yang keluar dulunya adalah nanti adalah 3000 harus diambil. Jadi kalau kita pop AX, bukan 1000 yang muncul. Karena yang terakhir adalah 3000 kan? Jadi kalau kita ambil dari memori, yang bisa kita pop adalah nilai CX yang terakhir. Tapi kalau kita pop AX, jadi dia 3000 masuknya ke AX. 2000 kemudian pertama tengah ya. 2000 masuknya ke, kalau di sini ya pop CX, masuk ke CX. Yang 1000 masuk ke BX. Jadi BX tadinya isinya 2000 menjadi 1000. CX-nya 3000 menjadi 2000. AX-nya tadi yang 1000 menjadi 3000. Karena dia tumpukan. Maksudnya dalam memori. Tidak bisa kita AX dulu nih 1000. Kita mau ambil 1000 nggak bisa. Untuk AX. Tapi 3000 dulu yang diambil. Nah, kalau kita mau seperti lagi, berarti mulainya urut lagi. Post CX, berarti dia 3000 masuk lagi ke CX. Sama duplikat ya. 3000 jadi 1000 sama. Lalu post CX, baru 2000. Post BX dulu, CX, BX, baru AX. Berarti dan itu sama. Nah, kalau seperti ini datanya akan terbalik. Data AX menjadi miliknya BX, data BX menjadi miliknya CX, datanya CX menjadi miliknya berubah ya, data. Di satu-satu seperti itu ya, contoh dalam bahasa tingkat rendah ya. Itu contoh programnya. Nanti gimana model perpindahan datanya nanti kita bahas nanti di Nah, sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Ini masih ada waktu sebenarnya. Kita tambah sedikit lagi ya ininya untuk ini ya. Kita kan sempat kalian nggak hadir dulu waktu itu ya. Kita tambah sedikit. Supaya nanti sama seperti anak sore ya materinya. Walaupun ini nggak kekejar ini dulu ya karena kita nanti akan tertinggal sedikit. Itu sih perpindahan data. Ya, sedikit kita supaya nggak terlalu jauh tinggalnya. Ini anak sore juga ada masuk sini tapi belum selesai juga ya. Ini ada 3 kali pertemuan yang kita tinggal sekali lagi kan. Nah, tinggal sekali lagi. UTS biar nggak terlalu jauh ya. Kita masuk 4 sedikit. Kira-kira setelah 15 menit lah cukup yang nggak usah lama. Walaupun masih tertinggal dari anak sore nggak terlalu jauh lah ya. Ini perpindahan data. Tadi sudah ada move itu perpindahan data. Jadi kita model pengalamannya tadi ya. Sekarang gimana perpindahan? Ada dia. Nah, ini contoh tadi kan. Mau banyak. Waktu itu satu set kemudian move SX, move ZX, post tadi kan. Stop. Bagian yang dibahas tadi. Nah, ini banyak lagi swap. Extend ini kan menaruh data ke memori, mengambil dari memori. Kemudian ini extend pertukaran, perpindahan ya, in, out, keluar masuk, load, register AX, load, register S, load, register S, FS sama, keluar. Kemudian data string pakai S, move S, load S, store S. Kemudian input S, output S, string ya. Nggak ada yang khusus. Condition move. Nah, jadi move-nya ada syaratnya, ada kondisi tertentu. Nanti sedikit yang kita bahas di sini bahasa mesinnya. Nah, daripada bahasa assemblernya tadi. Singkat-singkat saja nanti ya. Nanti juga line, assume, ini udah ya.
data word, data guide, data word, data word, data double word. Kemudian ini and DOS ya, ini and segment, kemudian and procedure. Ini EQ nanti ada. Ini sama dengan apa? Ini model tadi kan, model 386 jadi 386. Offset, jadi ini tadi biasanya. ORG kita mulai dari tidak boleh alamat 0 karena sudah diisi oleh DOS ya, oleh operating system. Ini tadi prosedur NS. Ntar memastikan datanya apakah bit, word, double word atau quad word. Jelas gitu ya. Segment and segment. Ini prosedur and prosedur. Kemudian ini menggunakan 16 atau tidak. Yes. Ini menunjukkan simbolik sumber ya. Nah, yang simbolik tadi label tadi ya. Ini sempat tadi kan prosedur. Nama jalan, kota, kode pos tadi ya. Kita diakhiri oleh N prosedur. Move ini awal. Bahasa mesinnya, nah ini sudah saya kirim di sini nanti ya untuk bahasa mesin untuk sebentar. Tampilkan dulu ini ya. Baru nanti saya operation code di Google Classroom. Google Classroom-nya saya tampilkan dulu. Dan isinya semua operation code di situ. Mungkin kita ada kombinasinya sampai 100.000 lebih itu ya. Karena tadi aja yang umpamanya move saja tadi kan, move saja. Nah, operation code sudah ada ya. Sebentar saya share. Ini di download ini nanti ya di Google Classroom ya. Ini di Google Classroom sudah ada ini. Isinya nanti, nah ini kode operasi lampiran B-nya itu ya dari buku ini. Nah, ini yang di copy. Nah, datanya itu nanti seperti ini kira-kira. Tunggu saya pindahkan dulu ini. Nah, sudah. Contohnya nih, yang move dulu ya, yang paling banyak digunakan. Kita move. Di bahasa assembler. Nah, ini bahasa mesinnya nanti. Ingat awal gitu kan. Mesinnya 1-0-nya 3, berarti 1-0. Berarti dia nih 100.010 ya kalau bilang. Ya, kodenya. Untuk move-nya ya. Kemudian berita di belakangnya nanti baru kita dimaksud beda-beda. Register ke register beda. Pengamatan kemarin ya, pengetahuan relatif akan berbeda lagi. Kemudian ada replacement yang berbeda lagi. Nanti yang kita bahas sedikit. Kemudian nanti akan kita bahas. Masa mesinnya tadi. Sedikit saja. Karena yang kita perlukan sebenarnya. Kalau perlu, tapi kita pengetahuan. Ada lebih 100.000 lebih ya. Ini nanti saya kasih yang tadi ya. Tolong dilihat di situ. Nah, nanti kan dari sini ya, modifikasi nanti ada direction-nya arahnya ya. Ini perintahnya dari mana ke mana? Nanti ada dari memori ke register, register ke register, dari memori ke register itu apakah ada replacement-nya? Replacement-nya 8 bit, 16 bit, 32 atau 8, 16, 32 kan ya. Ini dia arahnya. Ini dia, output-nya ada 2 bit tadi ya. Tadi kan 100.010 ya, nah yang move ya. Ini ada mode desainnya. Setelah opcode ini nanti ada 2 berikutnya, ada D dan M-nya. Kemudian ini versinya 00, kalau 11 dia pasti register ke register. 00 adalah replacement, tanpa replacement ya, memori. 01 nanti adalah bisa dia 8 atau 16 tergantung M-nya. Kemudian 10 itu dia 8 atau 32. Ini register ke memori atau memori ke register M yang ini di placement kita ada di placementnya. Ambil contoh. Kemudian yang di bawahnya ada prefixnya. 4, 66 sama nanti 67 ya. Berarti dia 32 bit. Kalau nggak ada prefix berarti dia 16 atau 8. Prefix 66 tadi ya. Di register 3 model ya.
Jika berproses 386 sampai 74, masih mode instruksi 16 bit ya. Sebuah register 3 bit digunakan. Jadi perintahnya 16 bit, tapi yang digunakan register 33 bit itu tadi kan. Berarti yang pasarnya pakai datanya kan. Dia akan digunakan register prefixnya ukuran 66. Nah, jadi kalau udah 66 di depannya nanti, ada pasti dia ini adalah register instruksinya ya, perintahnya 16, tapi registernya 32. Tambah daripada instruksinya ya, yang tadi. Untuk opcode ya kan. Kemudian kalau register 16 bit muncul ya dalam sebuah instruksi modus 30 bit, register mode 16. Nah, ya. Kemudian untuk ukuran alamat prefix 67 digunakan untuk cara yang sama seperti dijelaskan. Nah, jika dioperasikan di 32 bit ya, mode proteksi saja, register 3 bit yang digunakan register prefixnya tidak ada. Jadi dia yang ada ini tadi di 16, registernya 32, perintahnya 16, registernya 32. Kalau dia 32 dengan 32, prefixnya nggak ada. Nah, jika register 16 muncul dalam sebuah instruksi modus 32 bit, ya, perintahnya 16 ya. Instruksinya ya, registernya 16 bit, perintahnya juga register mode instruksi 16 bit untuk memilih ini ke 16 pasti ya, nggak mungkin lebih dia. Alamat prefix 67 digunakan dengan cara yang sama seperti dijelaskan. Prefix ini mengubah ukuran register dan alamat dari 16 ke 32 atau 32 ke 6 untuk instruksi prefixnya. Jadi bahwa mode 16 bit menggunakan register 8 dan 16 mode pengamatan. Ya. Kemudian sementara industri 32 menggunakan 8 dan 32. Nah, override default sehingga register 30 bit dapat digunakan untuk 16 atau sebuah register 16 bit dapat digunakan 32. Operasi modus operasi 16 32 harus dipilih untuk fungsi dengan aplikasi. Kalau registernya berbeda ya, tapi kalau kita 30 bit menggunakan 3 bit udah nggak masalah. Kita perintahnya 16 register 32 yang seperti itu. Kita registernya 8 ininya 16 gitu ya. Kemudian dia opcode ya tadi ya, opcode-nya. Yang standar tadi 103 1000 ya move ya. Kalau dia yang 32 perintah 16 baru nih 66 tadi ya. 67. Pada tadi ya pertama. 1 atau 2 byte. Kemudian dia tidak karena dia 6 baru ya. 2 byte ini kan 8. Berarti dia nanti ada sisa 2. Nanti untuk D dan direction dan M-nya ya nomor itu. Misalnya 2 byte. Nah 2 byte kan 8 bit ya. Ya kan, outputnya 6 tadi terpakai, berarti D-nya mesti 0 atau 1. Jalan datanya. W, apakah dia word atau double word atau dia byte. Kalau W-nya 0 pasti byte. Apakah dia di 16 bit atau 32 bit registernya ya, prosesornya. Oke, kalau dia W-nya 0 berarti dia 8 bit. Berarti dia byte, 8 byte. Tapi kalau W-nya 1 itu tergantung. Jika registernya 16 berarti dia 16, register 32, berarti dia 32. Beda nanti ya. Nah, kalau dia 0, mau di 16 atau 8, dia tetap 16 atau 32, dia tetap 8 bit. Jadi kalau W-nya 1 tergantung register prosesornya. W-nya 1, prosesor 32, berarti 32. W-nya 1, register 16, berarti dia 16 bit. Tapi kalau W-nya 0, mau di 16 atau 32 tetap 8. Jadi arah dari register atau ke register. Ke saat W-nya 1. Nah, dia double word atau word. Kemudian modus instruksi register prefix 66 tadi menentukan apakah W merupakan sebuah word atau double word. Ya. Jadi 3 perintah 16 di 32 bitnya. Ini 16. Ini tadi dia opcode ini 6. Ya tadi kan 1 saya ini yang move tadi ya, katakan move ya. Ya, terus ini. Lihat 1 0 0 itu tadi ya. 1 0 ya move ya, move. Contohnya move.
Nah, ini dia opcode-nya. Ini 3 ya, ini 3. Ini 1 ya, ini salah. Ini 1, ini 0 ya. 6 dikit ya. Baru 5 tadi. Ini enggak ya. Nah, ini D, isi. Tadi W kan? W kalau dia 0 berarti dia 8 bit. Dia di register 16 juga 8, register 32 juga 8. Jika W-nya 1, tergantung. Dia bisa 16 atau 32. Jika W-nya 1, kalau registernya 316-nya 16 ke 32. Di arah dari R ke dari reg ke RM atau dari RM ke reg. No, satunya arahnya. Nah, ini berbeda nanti. Kalau ini tetap sama. Kalau 1 itu, kalau 2 itu, kalau 0 itu, kalau D arahnya itu. Kalau ini tergantung dari perintahnya. Jadi D dulu tadi ya. 1 arahnya ke field reg dari RM. Tujuannya reg. Sumbernya RM. Nah, ini kan ada mode reg RM. Ini dari ke ya. Ini agak nanti saya sederhanakan aja bahasanya. Jadi, aliran data ke field. Jadi ke RG ya, ke reg dari RM. Jadi dia dari sini dia RM menuju reg. Nah, sebenarnya kan sederhana bahasanya itu ya. Aliran datanya dari RM menuju reg. Dari aliran data ke field reg dari RM. Nah, harusnya dari ini ke sini kecuali sebenarnya. Menujunya ke reg dari sumbernya ini. Dan ini bahasanya bahasa assembler juga. Kan? Kemudian pada saat 0 kebalikannya. Aliran data ke RM dari RM ke. Kalau ini kan dari dia ke sini. Ini RM menuju reg. Nah, RM ini dia ada 2 nanti, bisa R, bisa memori. Kalau reg ini 1 ya register. Jadi dari register ke register. Kalau bisa M, dari memori ke register. Kan? Nah, ini ke-nya ya, ini kebalik. Nah, ke RM. Nah, jadi kalau ini kan dari register ke register. Dari memori ke register. Kalau D-nya 1. Kalau D-nya 0, berarti dari register ke register. Dari register ke memori. Tidak ada memori ke memori, tidak boleh. Jadi ya, ini register ke register, memori ke register. Register ke register, D-nya 0. W-nya tadi 1 untuk word atau double word, tergantung dia prosesornya yang mana dipakai. Jika W-nya 0, dia mau 16 atau 32, dia tetap baik. Reg mode RM. Ya. Nah, mode-nya jadi dari 2 kan? 2. Nanti baru isi registernya tabel nanti. Ini mulai dari 00, 01, 10, 11. Kalau untuk dari menyimpan register, berarti dia isinya 11. Register ke register ya. Register ke register, dia 11. Yang baru registernya apa? Ini tabel nanti. Remote dulu ya. Dulu dia yang 11 dulu nih. Remote 11. Ini 4 berisi operan tersedia untuk mode 16 kecuali operan alamat grafik operan 67 muncul ya. Jika ada depannya 67. Dari 32 bit ini satu ya, berarti dia register ke register. Nama register mode untuk menunjukkan sebuah register, bukannya lokasi memori. Sedangkan mode-nya 0, 01 atau 10, RM-nya memilih salah satu mode pengamatan memori. Ada 3 di sini ya. Pada saat 00 tanpa perpindahan ya. Jadi dia pengamatan mode pengamatan yang mengandung tidak mengandung perpindahan. Tidak ada di placement-nya, tidak ada. Di placement-nya. Kemudian sebuah perpindahan atau replacement 8 bit untuk 01, kemudian perpindahan 16 bit untuk 10. Itu berbeda registernya ya, pada memori. Hanya nih AL DI tanpa perpindahannya. Ini kan memori nih. Memori tanpa perpindahan, tidak ada data. Ini perpindahan 2, 8 bit. Sebenarnya ada 02 nih ya, 02. Ini 16 bit, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. Soalnya perpindahannya 1000 per 1000.
plus 2, plus 7. Sampai nanti dia ini 7 FFF ya maksimalnya. Untuk positif. Untuk negatifnya mulai 800 sampai FFF. Kalau ini mulai dari 00 sampai 7F. Positif dan negatifnya 80 sampai FF. 56 totalnya teman-teman. Ini dia 4 kilobit. Loh, yang ini 00, 01, 10. Kalau 11 ya berarti register ke register, berarti tidak boleh ada tanda kurung, tidak ada memori, tidak ada angka. Ya, register ke register. Ini dia yang 11 dulu ya. Oh, nomor. Ya, ini ya. Yang selain satu apa modnya ya. 00 notifikasinya tadi. Tidak ada datanya, memori saja. Kemudian 01 8 bit SND. Dia mulai dari plus 00 sampai 07 atau min 80 sampai FF. Kemudian yang 16 sama ya, sama dengan ini. Mulai dari 000 4 kali sampai 7 FFF. Kalau negatifnya mulai dari 800 sampai FM 4 kali. 16. Ini fungsinya. Nah, yang satu-satu dia adalah register. Berarti dia register. Yang perpindahan tadi. 8 bit 00 sampai 7F positif. Ya, sedangkan bilang yang extendednya 16 00 sampai 07F. Sedangkan negatifnya 80 sampai FF negatif, kemudian 16-nya F80 sampai F4 kali. Nah, contoh ini tadi, ini kan 1000, masih masuk kan? Situ. Nah, sampai ininya 7 FFF. Kalau ini 2, 0, 0 kan, berarti dia sampai 0, dia 00 sampai 7F. Nah, masih jauh kan? Bisa ya tambahannya. Ya, kita ambil contohnya satu ini aja ya, sampai di sini mungkin. Ini yang 32 sama ya. Bedanya di sini aja. Nah, beda di sini. 00 ya sama detachment. Datanya 32. 01 tetap 8 bit. Perpindahan dengan 8 bit. 10 baru. Kalau tadi 16, ini 32 ya. Nah, yang tadi 16. Nah, ini 16 ya. 16. 10 juga nih. Itu 16 bit. 16 bit, 10. Kalau 01 tetap 8 bit. Ini detachment. Ini memori. Bedanya sini aja nih. 16. 00-nya tambah non detachment sama ya. 32. Ini sama. Tidak ada replacement-nya. Ini tetap 8 yang tadi 8, ini tetap register. Nah, ini dia 10 kalau tadi 16 ini 32. Bedanya pada saat 10 mode-nya. Tadi W-nya tadi, W1 tadi, nah dia bisa 32 atau 16. Sedangkan W-nya 0, dia selalu 8. Nah, di mode 10 ini untuk W pasti dia 1. Ya. Kalau W-nya 0, pasti dia di sini. Tugasnya di mode tadi 11 register. W-nya 0 byte dan dua lainnya berarti dia 1 untuk word atau double word. Gantung dari prosesornya 16 atau 32. Kalau 16 jadi word, kalau 32 jadi double word. Tapi kalau bitnya 0, mau 16, 32 tetap byte. Ini registernya tadi. Untuk mode 1 nih ya. Tadi 1 yang register. Nah, ini dia. Ya. Ini dan 2 ini. Yang sini R, ini R ya. Nah. Tidak ada 2 kan. Jadi ditentukan juga oleh W-nya nanti. Nah, pertama dia, kalau W-nya 0, berarti kalau itunya bahasa mesinnya 00, berarti di AL. W-nya 1 untuk 16 berarti di AX. Kalau W-nya 1, ininya EAX kalau 00 ya. Kemudian 01 CL, CX terusnya. Kemudian 100 ini baru beda di sini. 4 ini sama ya. AL, ini AX, CX. Jadi AH, ini kan ini yang 2. Di sini tidak ada karena AX-nya sudah isi AL dengan AH, CX, CL dengan CH dan seterusnya.
Ini jadi SP, BP, SI, SP, sampai EDI. Nah, kita ambil satu dulu contohnya. 8, B, EC. Ini bahasa mesinnya. Yang tadi muncul di depan tadi gitu ya. Nah, cuman ini nanti, di bahasa mesin ini yang diminta. Sebenarnya ininya ada alamat dulu ya, baru dia bahasa mesin. Seperti terdiri dari operation code-nya atau labelnya, operation code-nya, nanti ada operan. Komentar tidak. Ini 8 ini, 100. B 1011, E 1110, C 110. Nah, ini karena tidak ada 67 atau 66, ya udah berarti dia ininya 8 bit ininya. Pertamanya ya. Outputnya. Nah, prosesor 16 bit, nanti dia jadi itu dikonversi ke dalam biner, ditambahkan format seperti 1 dan berikutnya ya. Jadi kan ini edisinya di sini. Nah, ini tadi kan sampai sini. Nah, iya. Terlihat ini apanya? Kita dapat move tadi kan. Kemudian ini kan D. D1. Ini juga W-nya 1. Ini satu-satu adalah mode. Jadi kan kalau 00 tanpa displacement, 01 displacement 8 bit, 10 nanti displacement 16 atau 32 kan. Nah, ini baru registernya. Jadi dari satu dari register ke register. Datanya D-nya 1, arahnya dari ke rec M, ke rec M gitu ya, rec M menuju register ya. Ke rec M dari menuju register. Dari rec M menuju register D1 kalau D-nya 0, dari rec M ke rec M menuju register. Saya pastikan dulu D-nya 1. Pembahasannya nanti saya singkat aja. Ya, dia D-nya 1 aliran ke rec dari RM kan. RM itu R atau M. Ini ya. R-nya ke sini. Ke sini ke sini. Kalau sini bisa dua nanti. R atau M. Di sini selalu rec. Rec ke R, rec ke M. Rec ke rec, M ke rec. Arti dia ke rec ya. Jadi dari R-nya ke rec. Satu aja dulu ya. Yang satu. Dari rec ke satu. Dari rec ke rec ya. Dari R, M ke nya dulu ya. Ke rec ya. Ke rec dari RM ya. Ke rec dari RM. Ke rec-nya ya. Ini ya. Rec. Ke rec. Nah, ini R atau M ya. Satu kan. Nah, ini dia apa? 101 apa? Nah, di sini. 101. Ininya kan word ya. Word. Satu word. Ini. Jangan lihat di sini nih. Oke kan? Oke, kemudian satu-satu. Kena wing 1 ya. Satu. Tadi. 100 ya. 100. Jadi BP, ya. Kalau W-nya 0. W-nya 0. Berarti kan sininya datanya berubah ya. W-nya 0, W-nya berarti dia ini bukan B jadi A, W-nya jadi 0. Enggak, W-nya jadi 0 ya. Ini kan menjadi byte ya kan? Byte. Nah, 101 berbeda lagi. Nah, lihat dari sini. 101 dia CH.
CH dengan AH, 110 AH, CH, AH. Nah, beda ya nanti ya. Ini CH, ininya AH. Nah, ya. Kalau yang ini nanti 32 gimana? 32, ini kan B-nya juga 1. Pada saat B-nya 1, tapi di depannya harus ada 6 bab. Nah, jadi ya. Di depan kita lanjutkan. Dulu ya. Tapi yang dalam prakteknya yang kita buat ini komputer yang menerjemahkan. Dari sinilah menuju sini sebenarnya. Bukan dari ke sini. Nah, cuman awalnya bahasa Mesir emang ini dulu. Dari binar malah ya. Outputnya binar, arahnya binar, jenis datanya binar, registernya binar, ini binar. Ini dulu kita ya. Setengah 1 ya. Nah, kita tutup dulu kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan lagi ya.